sunat di umur 21 bulan. Kenapa? Terus 4 bulan lalu, berarti sebelum umur Adam 21 bulan ya, hitung aja kayak dia 17 bulan gitu ya. Pokoknya 4 bulan sebelum dia sunat itu kayak panas badannya, panas tinggi. 4 hari baru turun. Itu turunnya itu dikasih obat yang dari pantat, itu nggak tahu obat apa. Biasa dokter-dokter apa pernah tahu kali ya. Cuman itu aku nggak ingat lagi itu obat apa. Soalnya dia dikasih obat apa aja nggak turun. Jadi kayak yang nggak turun gitu loh. Nah terus akhirnya dikasih itu obat yang dari pantat itu, turun, nanti naik lagi kayak gitu sampai 4 hari itu baru turun kayak gitu teman-teman. Terjadinya berapa kali? Sekitar 4 kalian kayak gitu dalam waktu 2 bulan. Nah setelah dari 2 bulan itu dia panas tinggi terus turun, udah gitu 2 minggu sehat, nanti seminggu lagi sakit kayak gitu terus selama 2 bulan itu kurang lebih kayak gitu. Nah terus dia itu mau ke 4 bulannya kok nggak sakit gitu ya. Itu kenapa? Karena bukan karena kita kan pindah jadi kita ke ini ya, jadi pindah tempat, tadinya di Lampung jadi ke Aceh gitu ya. Nah itu kan kayak udaranya lebih bagus juga. Nah kita pikir karena udaranya gitu ya teman-teman, dan ternyata tuh kayak bukan udaranya, jadi kayak emang Adamnya pada saat itu makannya bagus dan sehat gitu. Jadi kan udah ya nggak curiga apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi, kita belajar ini, Adam belajar di 19 sampai 20 bulan itu belajar toilet training. Nah sesekali waktu adalah 3 kalian ya Adam bilang kayak gini, dia udah ngeden terus nggak keluar pipisnya, terus dia bilang kayak gini, sakit, yang mana? Nah dia nunjuk di bagian apa sih bilangnya, kayak penisnya gitu ya. Nah bagian yang disunat itu. Nah terus lanjut lagi, sakit kan, terus langsung dong mamanya cari kenapa ya, oh ada fimosis, ISK kayak gitu. Tapi dia gejalanya tuh nggak kayak yang ada di ciri-cirinya itu yang aku baca itu. Jadi ya udah ya aku pikir nanti dulu aja kali sunatnya, tapi tetap aja mikir gimana ya, akhirnya memutuskan buat sunat aja deh, kayaknya kasihan kalau sakit terus kayak gitu kan. Sebenarnya dia biasa nggak sakit panas pada saat itu, nggak sakit apa-apa, cuman ya itu tadi dia bilang sakit terus udah main lagi gitu-gitu. Jadi kan kayak kalau nggak kepikiran banget, kurang ya buat buat sunat kayak gitu kan. Itu kan berat banget buat kayak gitu. Nah akhirnya kita putusin ngobrol berdua sama suami, akhirnya sunat. Kita cari-cari tempat sunat. Nah tapi di Banda Aceh ini ada, cuman kayak ahli mantri perawat kayak gitu, buat ahli sunat kayak gitu di klinik-klinik kayak gitu. Terus ada juga dokter juga, cuman kata dokter itu pas dicek nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya udahlah kalau nggak apa-apa nanti aja gitu kan, takut juga gitu kan. Terus akhirnya ketemu deh kita di RSya Cempaka Az-Zahra, itu ada dokter bedah. Terus akhirnya janjian kapan tuh, akhirnya ini kayaknya fimosis bukan kayaknya, ini mah mamanya ya bilang kayaknya. Jadi gini, fimosis kan, akhirnya ya udah deh, kayaknya yakin nih, udah yakin. Terus kata dokternya mau pakai apa, pakai BPJS, pakai apa gitu kan bayarnya kayak gitu, ada asuransi apa BPJS. Ada BPJS, bisa dok, bisa katanya. Jadi dokternya yang bilang kalau ada gejala bisa pakai BPJS teman-teman. Jadi buat teman-teman yang anaknya sunat misalkan ada gejala itu bisa pakai BPJS. Terus sebelum ketemu dokter juga aku tanyakan
persiapan gitu loh teman-teman, karena sebelum ke dokter kita harus siapin mental kan, siapin dana kalaupun nggak pakai BPJS gitu kan. Dananya berapa? Kalau kelas 2 itu 2,5 juta sampai 3 jutaan. Terus kalau kelas 1, tapi itu cuman kayak ini aja ya, gambaran besarnya, karena kan kita nggak pakai BPJS, kita nggak pakai umum kan. Kemarin kita akhirnya pakai BPJS, totalnya itu kalau di kertasnya itu 3.250.000, itu yang kita dari kelas 2 pindah kelas 1. Karena kalau anak-anak di kelas 2 ya nggak apa-apa gitu kan, kalau emang pun nggak ada nggak apa-apa. Kita akhirnya pindah ke kelas 1 karena berisik dikit anaknya bangun, apalagi selesai operasi nangis dan kayak gitulah pokoknya, nangis ya, harus ini salah dikit nangis kayak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya pindah ke kelas 1. Nah totalnya segitu, 3.250.000 itu udah semua obat dan lain-lain itu kita udah bayar akhir. Nah kemarin kita bayar berapa penambahan dari kelas 2 ke kelas 1? Itu kita bayar bisa bayar pakai BPJS. Akhirnya 2 hari kemudian, hari Minggu kan konsul hari Jumat, hari Minggunya kita operasi jam 5, masuk ruang operasi. Di biusnya itu dari jam 11 sampai jam 5, bukan di bius, apa sih namanya, diimpus dan nggak makan, itu puasa dulu 6 jam, dan akhirnya jam 5 itu kita di ruang tunggu operasi, masuk di situ, selesai di Adam keluar itu jam 6 teman-teman. Jam 6 itu kenapa lama? Karena kata dokternya itu udah kotor, ada kotor-kotorannya gitu di dalamnya, jadi dokter tuh harus bersihin pelan-pelan. Baik banget dokternya, beneran dokter bedah spesialis bedahnya, baik banget beneran, kayak bersyukur gitu ya ketemu dokter sebaik itu gitu kan. Kalau jahitnya cepet, cuman ini bersihinnya harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan bakalan merah katanya kayak gitu. Jadi kita ya alhamdulillah ya ketemu dokter baik itu. Nah lanjut lagi nangis teman-teman. Nah si Adam nangis sekitar setengah jam tuh, dia kayak meronta-ronta kayak gitu loh, nangis. Katanya sih kayak perubahan bius gitu, itu karena biusnya kayak gitu kan, biusnya tuh bius tidur teman-teman. Nah jadi setengah jam itu digendong kayak gendong bayi pertama itu, jangan pokoknya gendong bayi gini lah teman-teman, kayak gini. Nah akhirnya bayi banget ya teman-teman, jadi nggak bisa ngelangkah gitu karena masih ada luka, langsung pakai celana sunat, udah anteng. Akhirnya dia masuk ke kamar, langsung ke kamar rawat inap. Akhirnya kita misalkan nangis dikit, dia kelaparan kan, akhirnya makannya lahap teman-teman. Jadi insya Allah jangan khawatir kalau anaknya nggak nafsu makan, kalau bisa makan yang sehat ya teman-teman. Dan terus dia kelaparan, minum juga banyak. Terus akhirnya gimana selanjutnya, dia kalau dibersihin nangis, kalau kencing nangis enggak. Jadi dia kencing di situ nggak mau diganti nggak nangis, cuman kalau dibersihin nangis. Sampai semingguan pun juga nangis kalau dibersihin gitu kan, takut diapa-apain aja. Sebenarnya udah nggak sakit, kayak karena celana sunatnya gitu ya, atau kena bajunya gitu, nggak nangis, dia udah nggak sakit, dia jatuh apa pas tengkurap gitu nggak nangis gitu kan teman-teman. Oh ya, selanjutnya kita di rawat inap itu kan masuk jam 5 tuh, masuk kamar, jam 6 masuk kamar. Udah gitu di rumah sakit, kalau nangis gimana, pakai kursi roda biar nggak capek teman-teman. Jadi setiap pakai kursi roda dia nggak nangis, jalan-jalan kayak gitu teman-teman. Nah bersihin lukanya gimana? Ini kalau bersihin luka sebenarnya pakai, kemarin aku salah malah pakai semprotan kayak gini, ini salah sih teman-teman.
jadinya dia basah 2 hari itu basah karena takut ada apa-apa ya karena bekas kencingnya. Dan ternyata pakai sebenarnya udah dibilangin sih, cuman takut pas nempelin kasa basahnya itu ke bagian yang luka tuh takut gitu, atau jadi kita semprot pakai ini jadi basah. Nah jadi udah gitu udah pakai 2 hari basah, 2 hari kan udah pulang juga itu, pulang siang. Jadi di rumah sakit kayak cuma 2 hari gitu, sejauh 2 hari 1 malam, pulang siang terus dibawain obat kayak gini, ibuprofen, terus sama obat amoxicillin tapi ada antibiotiknya kayak gitu tadi. Terus dibawain juga kasa kayak gini. Terus ada salepnya namanya apa, gentamicin sulfat. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini kayak gini. Terus ada salep juga tambahannya genoin. Nah ini. Terus udah itu aja kalau obatnya kayak gini tadi. Nanti ini kalau ini harus dari resep dokter karena udah dikasih obat racikan ya sama anti nyerinya. Nah terus kalau apa namanya bersihinnya, cairan yang di dalam sini ini cairan NaCl, jadi bersihnya pakai kayak gini kayak gitu, tapi pakai kasa ya, jangan disemprot nanti nggak kering. Kasa kalau kita cuma ditetep aja, karena ada sih yang kayak dibalutin kayak gitu terus ditahan lama, cuman nggak bisa, anaknya kayak meronta-ronta kayak mau bangun terus kayak nggak bisa gitulah, nangis terus dianya. Nah terus udah kan pulang langsung guling jalan sama teman-temannya, jalannya hari ketiganya deh, jadi cuma duduk sama teman-temannya. Terus selesai operasi, lahap nggak, makannya lahap ya tadi teman-teman. Makan apa biar cepet kering lukanya? Oh ya, di rumah sakit dikasih tahu makan apa, makan telur putih sama ikan gabus. Kalau hari kedua kayak gini, terus hari ketiga kayak gitu tadi Adam. Nah itu pakai celana sunat ya sampai benar-benar sembuh, karena namanya anak-anak jatuh atau apa ngeri. Jadi celana sunatnya itu yang pertama kita pesan dulu di Shopee karena agak lama ya di marketplace. Jadi kita pesannya kayak gini. Ini gampang banget ininya, cuman lumayan buat ganti-ganti, harganya murah, 7.500-an kayaknya. Terus kalau yang beli di apotek gimana kak? Yang dibeli di apotek kayak gini dan harganya 40.000 kalau di sini ya teman-teman. Lumayan, ini keras. Cari yang keras ya, pilih. Soalnya ada yang gak keras juga. Nah ini kayak gini yang murahnya. Yang mahalnya kayak gini. Nih gini. Terus bawa apa aja ke RS kemarin gitu kan. Tadi karena langsung cerita, jadi ini yang terakhir bawa apa ajanya. Bawa baju ada itu 10, celana juga banyak, kain celana ada 5, terus kain buat, kan dia nggak pakai pampers lagi itu teman-teman, jadi harus bawa kain buat di bawahnya itu ya, bawa 10 ya teman-teman, walaupun cuma 2 hari namanya anak-anak kayak gitu ya. Celana sunatnya 3, ini yang bagusnya 3, ini cuma dipakai di RS karena dia masih lukanya basah banget ya, jadi kita tetap pakai ini selama 2 hari ketiganya baru pakai yang biasa. Jadi celana sunatnya yang kerasnya 3, yang biasanya ada 5, bawa minyak telon, sabun sikat gigi anak, handuk, jariknya bawa 2 boleh, susu dan perlengkapannya, mainan, dan nonton HP. Sebenarnya aku nggak terlalu yang kayak nggak ngebolehin anak nonton, cuman boleh nonton, cuman kayak ada batas-batasannya gitu ya teman-teman. Terus kalau pada saat sakit ya nonton terus, kalau nggak ada temennya gitu kan, cuman kalau ada lebih baik jadi dia nggak nonton ya.
Jadi cuman kitanya lebih capek karena dia jalan-jalan harus megangin. Kalau mainannya kemarin kita udah nyiapin kayak 4 macam mainan baru gitu ya, karena dia biar fokus pas di infus, nggak minta lepas, kayak mainan bubble gelembung gitu loh teman-teman. Jadi dia step nice, tembakin gelembung itu kayak gitu. Terus cemilan, oh ya cemilan yang lucu-lucu, aku bawain roti juga, makanan udah dari rumah sakit ya teman-teman, sama bantal. Nah itu tadi sih persiapan simple banget yang dari aku, karena kalau bawa banyak-banyak susah karena kita kan bawa motor gitu kan, jadi bawa yang simple-simple aja kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi ya, udah kayaknya itu dulu deh buat konsul. Nah hari ketujuhnya tuh kita baru deh konsul gitu teman-teman. Nah sekarang Adam kayak mana keadaannya? Senang, dia udah dari hari kedua pulang tuh udah senang kok teman-teman. Jadi sampai ke 7 dia happy terus, rasanya pengen main pasir kayak gitu kalau kata Adam, kayaknya pengen main pasir gitu ya. Terus kalau tadi mau bilang apa ya, oh ya metodenya ya teman-teman, metode sunatnya kayaknya dokter tuh bilang yang biasa gitu ya, karena di ruang operasi jadi mungkin pakai alat yang di operasi, aku juga nggak paham, cuman ini dijahit juga kan, anaknya tidur jadi aman insya Allah. Jadi itu tadi yang penting-penting ya teman-teman, kita pakai BPJS. Dan anaknya gimana, terus ibunya gimana, anaknya nangis tapi nggak sedeg-degan. Kalau aku mungkin masih terlalu deg-degan kalau buat yang di klinik atau bukan sama dokter, nggak tahu kenapa masih deg-degan teman-teman. Kalau buat ibunya gimana pas masuk ruang operasi, runtuh hatinya udah kayak pokoknya, oh ya kalian harus ada saudara buat gantiin posisi kalian ya di rumah sakit, karena itu bakalan capek banget kayak baru lahiran. Tapi kalau kataku ini lebih capek daripada lahiran, karena kita lagi merantau jadi nggak ada siapa-siapa, jadi berdua aja gitu, jadi capek banget nggak apa-apa, itu emang risiko yang udah dijalanin gitu. Jadi buat mama-mama yang anaknya mau sunat dan takut, nggak apa-apa, sunat segera biar anaknya sehat, makannya lahap, nggak panas-panas tinggi lagi yang sebabnya dari itu, insya Allah sehat. Jadi insya Allah anaknya terus kedepannya kencingnya juga lancar kayak gitu. Ada yang pasti tanya, enak nggak kencingnya? Enak katanya, enak mama katanya kayak gitu. Jadi semangat ya, siapin mental baru sunat kayak gitu. Nah itu tadi cerita sunat Adam. Nah terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe